kita mau terus bertumbuh di dalam iman. Itu sebabnya kita sudah sama-sama belajar. Kenapa saya sering katakan belajar, meskipun ini bukan kelas, tetapi karena firman Tuhan yang berkata, pergi jadikan sekalian bangsa apa? Murid, bukan hanya orang percaya. Orang percaya bisa makan roti 5.000 orang kenyang, belum lagi perempuan anak-anak. Tapi ketika Yesus katakan, siapa yang mau jadi murid, semua pergi meninggalkan. Hanya sisa-sisa para rasul. Dan Yesus katakan, apa kalian mau meninggalkan aku juga? Tetapi mereka tahu di mana ada sumber kehidupan, hanya dalam Yesus Kristus. Amin. Kalau begitu pertanyaannya, kita dimuridkan untuk belajar apa? Itu sebabnya kita harus mengerti kenapa kita dipanggil jadi murid. Itu sebabnya pagi hari ini kita sama-sama belajar. Kita sudah sama-sama mengerti tentang humble faith, iman yang rendah hati, seperti perempuan yang minta tolong untuk anaknya, yang obatnya tidak dari apotek manapun, yang kerasukan setan. Sekalipun Yesus tidak jawab, murid-murid katakan suruh usir saja pergi. Dan kembali Yesus katakan UKS untuk kalangan sendiri. Dia tetap bahkan dikatakan worship Him, bow down to worship. Kau syukur di hadapan Tuhan. Dan kali ini Yesus katakan masih lebih ekstrim lagi. Masa patut roti untuk anak dikasih kepada anjing? Tapi dia katakan anjing pun makan dari orang-orang yang jatuh dan milik Tuhan. Tuhan mau kita punya iman yang rendah hati. Amin. Bukan iman yang semu, iman yang sudah dilihat orang, tetapi di hadapan Tuhan kita katakan iman seperti perempuan tadi tidak didapati di antara orang Israel. Karena memang konteksnya waktu itu baru Tuhan jangkau bawa dari Israel. Tapi sekarang sebetulnya jangan sampai nanti juga Tuhan katakan iman seperti perempuan tidak didapat di antara orang-orang Kristen. Creative faith. Minggu lalu kita sama-sama belajar juga tentang siapa? Tentang orang lumpuh yang tidak mungkin bisa datang kepada Yesus. Tidak mungkin dia datang untuk menjamah jubahnya, karena dia lumpuh. Tetapi ada 4 orang yang begitu kreatif, bahwa sekalipun di depan sana orang berdesak-desakan. Seringkali mungkin kita karena apa yang kita lihat, apa yang kita alami, kita katakan mustahil, tidak mungkin. Tetapi mereka bongkar atap, mereka turunkan. Kali ini kembali Yesus memuji. Jarang Yesus memuji dengan tulus. Katakan demikian, bukan berarti kalau selama ini Yesus memuji tidak tulus, tetapi dengan ketulusan Yesus langsung katakan. Ketika mereka turunkan demikian, masih begitu banyak di Alkitab kita contoh-contoh lain. Pagi hari ini, kalau kita mau belajar tentang tadi dikatakan, lagu ini itu luar biasa. Kalau Tuhan mau berkati kita, sehingga bikin pengakuan iman. I am blessed, saya diberkati, saya diberkati. Tetapi bukan hanya sampai di situ. Buat to be blessed, supaya menjadi berkat lagi. Itu sebabnya kita katakan berkat itu mengalir, bahkan apa? Berlimpah. Press down, shaking together, and running over. Artinya apa? Kalau kita punya tempat wadah sebesar gelas aqua, setelah diminum kosong. Kalau ditambahin teh lah, ditambahkan apapun, air minuman lain, Fanta kah, atau wedang kalau tempat kita sebesar gelas aqua ini, kemudian yang mengalirkan kepada kita dikasih jatah seperti mesin. Kalau kita pergi ke fast food, ada soft drinks yang mesinnya kalau ditinggal saya bisa menjadi digit, dia ambil yang lain, tapi ternyata cuma sampai seperti itu, tidak pernah keluar. Tetapi Tuhan mau kita ini selain kita diberkati, kemudian berkat itu menjadi berkat buat orang lain. Di sini siapa yang mau diberkati? Jangan sampai di situ kita belajarnya, supaya kita pun menjadi berkat buat orang lain. Kalau kita jadi berkat buat orang lain, siapa yang senang? Siapa yang senang kalau kita jadi berkat buat orang lain? Tuhan, betul sekali. Makanya ketika kita bilang Tuhan berkati saya, Tuhan masih lihat. Karena orang ke Gunung Awi itu minta berkat. Orang cari kesugihan segala macam untuk diri. Soal untuk siapa? Untukku dan untukku. Gambarannya lintah menurut bangsa. Tetapi ternyata kalau kita bilang Tuhan berkati saya supaya bisa menjadi berkat buat orang lain, Tuhan bilang berkati aja. Nah sayangnya orang Kristen pinginnya jadi berkati diri sendiri. Kemudian ketika Tuhan berkati sebelah aqua, tangannya cuma dia besar, sebesar rantang. Akhirnya kan nggak keluar. Kalau misalnya segelas aqua, terus yang dialirkan cairannya 1,5 dari gelas ini berapa? 150 mili, 220 mili, berapa mili? Coba boleh dilihat. 240 mili. Begitu Tuhan alirkan 250 mili saja, pasti ada 10 mili yang melimpah keluar, betul? Nah, sayangnya kita minta Tuhan berkati saya dengan kendaraan. Saya apa? Sepeda motor. Supaya nanti ketika saya ibadah, saya bisa jemput satu teman di belakang. Begitu Tuhan berkati sepeda motor, dia
kalinya jemput temannya, dia bilang, Tuhan saya pengen mobil, motornya dijual buat DP mobil. Akhirnya ketika dari 11.240 mili minta diberkati, Tuhan kasih 300 mili, tapi saudara sudah pakai botol 600 mili, nggak pernah meluap-luap. Jadi keserakahan itu satu musuh bagi berkat Tuhan. Makanya kalau kita minta diberkati, jangan salah kita meminta. Terima kasih. Ada yang minta diberkati supaya dia bisa melayani. Ada yang minta diberkati cuma supaya untuk dirinya. Siapa? Orang tuanya yang Yakobus Yohanes mamanya datang. Itu pun karena bujukan anaknya. Ayo kita kan sama guru saya. Apa yang kamu kehendaki aku perbuat begini? Dan ternyata apa kata ibunya Yohanes sama Yakobus, orang tuanya dari mereka ini? Katakan supaya Yakobus harus duduk sebelah kiri kanan. Untuk apa di sebelah kiri kanan kalau nggak ada gunanya? Amin. Jadi mulai sekarang katakan, Tuhan berkati saya supaya saya menjadi saluran berkat. Ada amin? Kalau amin, nanti pulang ibadah nanti akan ada orang-orang di sekeliling kita yang harus kita berkati. Berkati saudara. Jangan tahan-tahan. Ada orang berdoa. Saat teduh saya tadi pagi, ada orang berdoa. Saya tiba-tiba seperti dapat film. Orang ini mau kasih uang 1 juta sama orang lain. Tapi dia mikir tuh 1 juta ya besar ya, 1 juta ya bisa beli HP baru ya, 1 juta segala macam. Terus dia berdoa, Tuhan belum jawab juga. Berdoa Tuhan belum jawab juga. Dia bilang, Tuhan kok belum jawab juga. Tuhan jawab. Kalau memberkati orang itu pasti Tuhan senang. Amin. Jangan tunggu dulu tanya, apakah saya harus berkati orang atau tidak. Tapi ternyata kalau Tuhan sendiri berkata, aku diam dalam dirimu, dwell in you, Roh Kudus tinggal sama kita. Jadi timbul kata-katanya bukan lagi kamu berkati orang itu, bisa juga muncul dalam saya. Apa saya berkati dia ya? Karena Roh Kudus sudah dalam diri kita manunggal dan berkati. Dan Tuhan berkati. Saya alami berulang-ulang kali-kali ini, ada saja yang orang di sekeliling saya perlu diberkati, tapi Tuhan berkati. Amin. Amin. Waktu 2 minggu lalu ujian iman. Makanya ada kalanya Tuhan menguji iman saudara dan saya, bukan karena Tuhan ingin tahu si ini imannya tingkat apa, yang ini imannya level berapa, yang ini imannya KW berapa. Tapi Tuhan sendiri uji kita supaya kita sadar iman kita ini seperti apa. Jangan sampai kita merasa kuat, kita merasa hebat awal dari kejatuhan kita. Maka kalau kita mengalami pencobaan, mengalami masalah, mengalami ujian, sekali lagi bukan Tuhan ingin tahu bagaimana iman kita, tetapi supaya kita tahu sampai di mana iman kita. Dan kalau kita sadar, kita harus berharap kepada Dia, kita harus melekat kepada Dia, kita harus bergaul dan berintimasi sama Tuhan, lakukan kerjakan. Dan kamu mungkin kalau kemudian, oh ini terlalu dekat sama Tuhan, ini terlalu berharap sama Tuhan, Tuhan jadi bertuah, kerepotan yang kita nggak mungkin seperti itu. Itu ujian iman hari ini, kekurangan iman. Dan apa kekurangan iman? Kebahagiaan seseorang. Hari-hari ini ada yang masih pakai TV hitam putih? Rasanya tidak. Di sini siapa yang belum pernah nonton TV hitam putih? Yang belum pernah nonton TV hitam putih? Tolong katakan. Yang belum pernah nonton TV hitam putih? Satu belakang. Ada lagi yang belum pernah nonton TV hitam putih? Bukan acara hitam putih Deddy Kobus ya, tetapi maksudnya TV yang tidak berwarna. Siapa yang pernah nonton TV yang tidak berwarna? Yang pernah nonton? Yang pernah nonton TV tidak berwarna? Yang pernah nonton? Wah ini memang literasi ya, awal ya. Yang belum pernah nonton ini yang masih muda-muda. Saya mau tanya, kalau kita sekarang pakai TV hitam putih, senang nggak? Langsung bilang ya, dan film negara mengucap syukur dalam segala hal. Kalau saya pernah bicara satu ketika, nonton nggak acara ini? Orang itu bilang tidak. Nonton nggak itu? Iya. Kok kamu nggak pernah nonton ya? Iya sayang mas, tempat saya nggak ada TV. Oh maaf, radio saya dengar. Dia dengarkan pertandingan sepak bola, bukan nonton sepak bola. Pakai TV hitam putih hari ini kalau nonton sepak bola, wasitnya aja nggak hitam-hitam. Dulu wasit hitam-hitam betul. Sekarang wasit ada yang pakai kuning, ada yang pakai biru, malah pemain ada yang hitam, bisa tukar. Maka kalau kita punya TV hitam putih dibanding yang punya radio, kita bersyukur. Tapi kalau hari ini kita pakai TV hitam putih, semua pakai TV warna, rasanya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kita beli TV warna. Entah uangnya dari tabungan, entahkah kita mulai kemudian kerja lebih sungguh-sungguh, maksudnya mungkin lembur supaya dapat 2 kali uang transport, 1 kali uang makan, padahal ada harus lembur. Repot juga kalau begitu. Atau cara-cara yang mungkin kurang terpuji, markup kah,
mintakan, merengekkan. Setelah punya TV hitam putih, saudara-saudara, kita lihat orang lain, tetangga-tetangga, TV-nya kita sudah pakai TV warna, tetangga-tetangga pakai TV warna juga. Tapi kenapa kalau di rumah kita, baik SBY maupun Obama sama? Karena TV kita apa? Cembung. Sekarang sudah TV layar datar. Nah kalau kita lihat orang lain pakai TV layar datar, waduh, lebih enak pakai layar datar. Kemudian mungkin yang ini kita jual pasti tambah. Orang kalau pengen barang yang lebih baik, yang lebih baru, yang lebih bagus, biasanya tambah uang. Punya TV datar, mulai bilang sama teman-teman, bisa juga sudah datar, tapi lihat belakangnya masih cembung nggak? Karena TV layar datar ada yang belakangnya cembung. Tapi ada TV yang datar, belakangnya tidak cembung rata. LCD plasma lebih sejuk kan? Banyak hal kalau promosi, karena mesinnya nggak terlalu besar, tidak begitu pemanasan lingkungan, gambarnya, pokoknya segala macam itu udah mantul dari pinggir, non glare. Tukar lagi, senengnya tambah lagi kan? Terus pengen pakai suara yang seram, pesawat lewat, nonton jalan dia, sudah pakai seram, pakai apa lagi? Parabola. Kalau enggak nontonnya itu terus sinkron yang sama. Yang kalau di syuting, kita pergi dulu, kita kencing keluar masih begitu jalannya. Yang kadang-kadang ceritanya udah nggak masuk akal dan lain sebagainya. Entahkah sarjana ngelamar kerja kesinggung karena yang wawancara ngecek bahasa Inggrisnya, kayak SD kesel. Kerjanya jadi apa? Tukang cuci. Kerja di satu rumah jadi tukang cuci. Tapi dia kasih pewangi khusus sehingga bosnya senang. Bikin surat-suratan sama bosnya itu aneh ceritanya. Ini ketawa-tawa tiap malam. Siapa yang nonton? Jujur. Ada yang nonton? Ada yang nonton? Cuma saya sendiri yang nonton. Akhirnya pakai parabola supaya bisa lihat dunia. Tapi saya mau nonton acara Prancis di sana siang, di kita sudah malam. Bahkan kalau kita di Indonesia, Amerika kebalikannya. Mau nonton mesti kerja. Waktu di sana acara kita sudah ngantuk, akhirnya pakai DVD. Gambar sekarang yang lebih bagus katanya tadi kita kasih tahu kita ada laptop baru kasih HDMI lebih tajam lagi. Kalau saudara pergi ke departemen store bukan yang lebih besar sekarang, kayak misalnya mall gitu, ada toko-toko yang besar seperti Carrefour, seperti Giant, seperti apa lagi, Hypermart. Mereka promosi TV di sana. Suruh lihat ini bagus sekali, bawa pulang sekarang kok nggak sebagus itu. Satu mungkin masalah sama anak kita, yang kedua sama kabelnya karena mereka pakai kabel khusus yang begitu tajam kan. Sudah punya surround, sudah ada Blu-ray, sudah punya TV. Sekarang keluar TV yang melengkung, sudah suasana kita seperti di stadion gitu ya. Terus dikejar-kejar binatang buas, nggak bisa tidur. Yang ketawa sudah bina-binakan di melengkung. Jika saudara berbalik kemana aja, kelihatan semua. Saya katakan, setiap kali meningkat, senangnya tambah nggak? Tambah. Biayanya tambah nggak? Tambah. Bisa nggak tiba-tiba ini semuanya? Entah kebakaran, entah ada keluarga yang sakit keras harus biaya yang luar biasa keluar, dan penyakit itu pun bisa sembuh, bisa tidak. Kamu juga diobatin aja kejemaman, gara-gara supaya mempertahankan sound system dan home theater yang bagus, keluarga diterlantarkan. Bisa menurun. Nah kalau kembali kepada TV, kalau saya TV hitam begini, TV warna yang cembung lagi, gimana perasaan kita? Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau Kristuslah satu-satunya kesukaan kita, kita bisa berbahagia di berbagai tingkat, level, keuangan, fasilitas dan sebagainya. Amin. Masa harus bahagia hanya kalau sudah punya Blu-ray? Saya nangani kasus keluarga yang mobilnya saja di atas setengah M, jalan-jalannya selalu ke luar negeri, tapi katakan Tuhan di mana? Bukan orang ateis, orang gereja masih bisa bertanya, Pak, Tuhan kok tidak hadir? Masih bisa seperti itu, kaget saya. Yang secara fasilitas istimewa. Nah, kalau begitu, apa yang menjadi faktor utama kebahagiaan setiap orang? Saya mau tanya adalah kedewasaan rohani. Apa namanya? Kedewasaan rohani. Kalau kita mengerti apa maksud rencana Tuhan,
dimanapun kita berada, kita bisa tetap berbahagia. Entah karena di penjara padahal sudah membaptis Yesus dan tidak lama kemudian mereka hanya dipenggal, ditaruh di atas nampak. Dulunya pun hanya makannya belalang dan madu hutan. Atau karena dia tadinya sudah istimewa, dipercaya, dikasih surat khusus buat tangkap orang Kristen. Tapi ketika bertobat, dia malah dikejar-kejar di penjara terus-menerus. Tulis surat-surat sih, kita ada perjanjian baru. Kebahagiaan suami istri, kebahagiaan pribadi, kebahagiaan seorang anak sangat bergantung kepada kedewasaan rohani. Bahkan kalau kita mengalami apapun yang buruk, kalau kita bisa tangkap apa maksud rencana Tuhan, saya percaya kita pasti bisa berbahagia. Ada satu umur 80 tahun, kemarin saya mau doakan karena anaknya minta, si tante umur 77. Suami istri ini ketika ngobrol-ngobrol, ternyata om ini punya kepahitan sama papa mamanya yang sudah meninggal. Ditanya kenapa, dulu waktu om ini umur 20, 27, 28 dituduh melipat uang orang tuanya. Padahal orang tuanya suka judi. Jadi mungkin dia kalah di tempat lain, tuduh anaknya ngambil uang, anak ini diusir. Dan anak diusir dipermalukan depan orang-orang. Dan setelah dia keluar dari rumah, ternyata ada teman dia yang tolong, bukan orang kaya, tapi kebantu dia, tapi dia tutup barang, jual lagi, tutup barang, jual lagi. Makin sukses, dan dia kalau janji sama orang 3 bulan dia bayar, 2 bulan dia bayar, sampai kemudian bikin buku tulis yang laris sekali, pakai cetakan emas kayu, untuk pakai dijahit pakai benang. Itu tahun berapa? 60-an. Sampai satu ketika diincar oleh Leces itu pakai kertas. Tanya, kau mau ambil kertas dari kita? Oh, saya masih pakai kertas dari India. Entah kenapa kertas dari India tiba-tiba naik harganya, dia ambil dari Leces. Dia ambil cukup banyak dan dia bayar dalam waktu cepat. Nama baik sangat dijaga. Tapi ternyata sakit hati sama ayah ibunya tidak bisa beres. Kemudian beli tanah, beli apa secara keuangan diberkati. Terus ditanya kemarin sama istrinya di depan saya, Pak, ini bapak pendeta mau tanya, ya berarti tertulis. Padahal saya nggak tanya, dia tanya, masih sakit hati kan sama orang tua? Terus habis gimana waktu kita itu diusir segala macam? Saya bantu dengan bertanya. Kalau nggak diusir, lu di rumah ngapain aja? Ya bantu papa mama, kita jualan telur. Oh, setelah diusir, ya kan mesti hidup, jadi berjuang. Setuju. Ya lama-lama dia bilang, iya kalau saya nggak diusir, saya jadi jomos di rumah. Karena saya diusir, saya jadi pengusaha. Wah ini udah mulai masuk kan? Akhirnya mulai dia mengucap syukur dengan semua yang jelek ini. Saya tanya, mau didoakan? Mau didoakan. Sebelumnya beberapa hamba Tuhan datang, satu tolak untuk didoakan. Kali ini dia mau didoakan, bahkan dia tolong doakan telinganya. Telinganya kurang dengar. Saya tuh pakai tangan aja dengan iman. Saya nggak bisa sembuhkan dia. Tuhan Yesus sembuhkan. Tapi ternyata kebahagiaan kembali hanya bisa diperoleh ketika kita mengalami kedewasaan rohani. Itu sebabnya Tuhan kita mau bertumbuh. Iman timbul dari pendengaran, tapi iman bertumbuh mulai membaca kitab suci dan penganiayaan. Penganiayaan tidak selalu harus orang yang beda iman terus bunuh kita, bakar rumah ibadah kita, bukan. Mungkin hanya salah paham sepele yang dengan sahabat, bahkan dengan saudara seiman itu pun menumbuhkan iman percaya kita bahwa hanya Tuhan yang baik, dan Tuhan yang baik izinkan itu semua supaya kita semakin kuat dalam iman. Amin. Amin. Kebahagiaan orang Kristen sekali lagi tidak ditentukan dengan harta. Apakah kita jaminan kalau harta kita 1 M kita bisa senang? Apakah kalau 10 M, 100 M, 1 T sekalipun, kalau kita bilang kita bahagia kalau uang saya sudah 1 T, berarti Tuhan kita bukan yang Tuhan lagi, tetapi siapa? Uang yang menjadi sumber kebahagiaan. Yang kedua, kebahagiaan orang Kristen tidak ditentukan oleh pengetahuan. Sekalipun tahu semua ayat, ahli Taurat orang Farsi mengerti, ahli. Pengetahuan tentang apa? Tentang ilmu yang ada. Gelar bisa panjang berderet-deret, tetapi kebahagiaan tidak bisa dijamin karena gelar kita. Tetapi kebahagiaan ditentukan oleh apa? Kedewasaan rohani. Saya sangat percaya Tuhan mau kita bertumbuh terus secara rohani, kedewasaan iman, maka disebut ukuran. Kalau gitu pertanyaan, ukurannya apa? Ukurannya apa? Mengukur tekanan udara ada barometer, mengukur suhu termometer, mengukur tanah saja ada pita sentimeter, nggak ada pita meter, pita kilometer. Memang bisa panjang, tetapi ada sentimeternya. Kemudian mengukur apa lagi? Mengukur tekanan darah
tensimeter, kecepatan, speedometer, hal mengukur kedewasaan rohani, mengukur iman dengan apa cara? Bagaimana kira-kira? Apakah dengan cara kita beribadah, mengangkat satu tangan atau dua tangan, ataukah dengan bahasa roh kita, atau kedudukan di gereja sebagai kepala saudara? Pasti dewasa rohani? Belum tentu. Sebagai majelis pusaka, majelis apa? Ya, manusia cuma iblis. Coba dihasilkan begitu. Karena kelakuannya nggak ada bedanya sama orang belum bertobat. Kita ini sebagai, ya, saya sebagai hamba Tuhan, kita semua hamba Tuhan tentunya. Tetapi sekali lagi, ukuran kedewasaan bukan ditentukan dengan apa yang kita miliki, posisi kita, cara kita ibadah, di mana saudara dan saya tinggal. Tetapi kita lihat ada 4 ukuran kedewasaan rohani yang Tuhan bukakan di 2 kisah, Lukas 7 maupun Matius 8. Dua-duanya kisah yang sama, tetapi Alkitab seringkali menjawab dengan 2 sudut. Ya, kadang-kadang kita lihat TV aja, kadang ada sudutnya. Kamera yang ingin nyala, makanya ada nyala yang biru. Nanti kalau misalnya nyala, kita lihat ke sana, wajahnya ke sana, kita di syuting ke sana. Ternyata nyala itu lampu indikator asing, salah, balik lagi di sini. Lukas 7, 1-10 kita akan baca terlebih dahulu itu, baru nanti kita akan lihat Matius 8 beberapa ayat yang mendukungnya yang membukakan lebih jelas. Lukas 7, 1-9, ukuran iman. Mari kita baca bergantian Lukas 7 ayat 1-9. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang 6. Lukas 7 ayat 1-9. Kalau tidak sempat buka Alkitab, lihat di layar juga ya. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu ayat yang 6. Judulnya adalah Yesus menyembuhkan apa? Hamba seorang perwira di Kapernaum. Perwira ini centurion ya. Ayat 1. Saya baca ayat Injil. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Ayat 3. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Daripada Tuhan kita Yesus Kristus dia begitu. Apa kata Tuhan? Respon Tuhan adalah di ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Saya mau tanya, centurion, perwira ini orang apa? Romawi, bukan bangsa Yahudi. Tetapi Tuhan Yesus puji imannya. Dikatakan iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Kristen. Iman sebesar ini iman sebesar apa? Ternyata ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, dia seorang tentara. Tetapi tentara Romawi, bukan bangsa Yahudi, tapi mau-maunya datang kepada Yesus Kristus. Imannya ini dipuji karena kalau kita lihat Matius pasal 8, bolehkah yang ada Alkitab kita buka sebentar?
Matius pasal yang 8, kisah yang sama ini. Ayat 5, sama kisahnya. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Dapat? Matius 8 ayat 5 judulnya itu. Saya bacakan mulai ayat 7 saja supaya singkat. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan datang. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah dijumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Mari baca ayat 11-12 sama-sama. 2, 3. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat peratap dan retak gigi. Artinya, iman orang Romawi ini istimewa. Bahkan dikatakan orang Israel saja bisa nggak masuk surga, tapi iman orang Romawi ini, centurion ini, perwira ini, dia masuk surga. Rasanya kebahagiaan yang paling utama bukan hanya di dunia ini. Untuk apa di dunia berkelimpahan harta, dipuji semua orang, hebat kelihatannya, tapi ujung-ujungnya kita di mana akhirnya? Neraka. Maka ketika Tuhan Yesus katakan orang dari timur dari barat akan datang dulu makan sama-sama Abraham, Ishak, Yakub sama-sama di surga, sedangkan anak-anak kerajaan selalu merasa memiliki orang Israel, bangsa Yahudi, yang mereka bangga karena mereka terima firman daripada Tuhan, Gunung Sinai melalui Musa dan lain sebagainya, dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Prajurit ini malah terima keselamatan. Ini pujian yang Yesus katakan. Dari sini kita akan belajar ada 4, sekali lagi, ukuran kedewasaan rohani. Kalau kita perhatikan bahwa bobot daripada perwira ini, apa yang dipujikan oleh orang-orang Yahudi di sekeliling mereka di hadapan Yesus, bahwa imannya tidak bisa dibatasi oleh apapun. Illimitable faith, bukan unlimited faith. Unlimited tidak terbatas. Kalau illimitable tidak bisa dibatasi. Yang pertama dari ukuran ini adalah kasih kepada Tuhan dan sesama. Terbukti ketika orang-orang Yahudi di sekeliling Tuhan Yesus di Kapernaum berkata, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongan Yesus. Katanya perwira tersebut, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Saya mau tanya Bapak Ibu, kita dulu dijajah sama bangsa apa? Belanda. Apa semua Belanda jahat? Apa semua Belanda jahat? Ada nggak waktu zaman penjajahan itu orang Belanda yang baik? Ada nggak yang bahkan boleh bilang dipuji oleh bangsa kita, menolong di Indonesia? Siapa contohnya? Bukan yang bersungguh tentunya, bukan Dendels. Siapa? Dowsteker. Siapa lagi? Perwira ini dikatakan ia mengasihi bangsa kita, sekalipun dia perwira yang ditempatkan sebagai penguasa di tanah jajahan. Dan bukan hanya itu, ia menanggung pembangunan rumah ibadat. Ibaratnya di Belanda datang di Indonesia, dia yang malah bangun masjid Istiqlal, gitu seperti itu. Apa hukum yang utama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Hukum kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu. Dan ini
Yang ngomong bukan dirinya. Saya sudah mengasihi bangsa Yahudi, saya mengasihi engkau dan rumah ibadat rumahku bangun. Tidak. Mereka orang Yahudi, kuat-kuat bangsa Yahudi yang berkata bahwa ini perwira sungguh mengasihi. Apa takaran yang pertama untuk kedewasaan rohani? Kasih. Tanpa kasih, sekalipun kita bisa berbicara semua bahasa termasuk bahasa malaikat, tapi dari mulut bibir kita saja tidak bisa mengasihi, karena yang dari hati meluap ke mulut. Ini takaran pertama. Sia-sia seperti kau yang gereja. Yang kedua, tanggung jawab. Katakan kasih. Tanggung jawab. Tanggung jawab artinya apa? Dikatakan ayat 2 tadi Lukas 7 itu sudah baca. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Hamba, budak, orang yang beli. Ada tentara-tentara yang dibeli. Contoh, saya cerita sama satu oma. Oma ini cerita zaman dulu. Oma lihat tentara pasukan datang, bukan cuma Inggris, Belanda, ada Gurkha. Tahu Gurkha? India. Zaman Indonesia dijajah dulu, ada pasukan Inggris yang datang ke Indonesia namanya pasukan Gurkha. Itu pakai ubung-ubung, katanya ubung-ubung itu yang apa namanya? Kayak sik gitu. Dan mereka kejam-kejam. Tetapi yang lebih kejam yang pakai mereka. Kalau mereka udah luka segala macam, udah susah banget, makanya sampai boleh. Tapi perwira ini dikatakan mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai. Hamba ini sakit keras. Maaf kata budak zaman dulu. Orang seperti punya hewan peliharaan. Hewan itu kita bisa bawa ke dokter hewan, betul ya. Tapi ada beberapa orang memperlakukan manusia tidak seperti memperlakukan manusia. Di Matius 8, ketika Yesus masuk ke Kapernaum dan karena seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit perutku dan ia sangat menderita. Di sini kita lihat dia bertanggung jawab. Yang pertama apa tadi? Kasih. Yang kedua apa? Tanggung jawab. Yang ketiga, kerendahan hati. Kerendahan hati ini katakan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepada orang Yahudi, bangsa Israel. Itu karena ketika dia masuk ke tanah Kanaan, semua suku bangsa yang ada di sana, 7 bangsa yang harus dilalui. Waktu kita pernah lihat bulan awal minggu pertama tentang bagaimana orang Israel merebut tanah Kanaan, itu semua harus ditumpas, dibunuh, disikat. Bahkan ada jarak antara orang Yahudi yang murni dengan orang Yahudi yang campuran saja, ada perbedaan. Samaria itu sudah tidak dianggap lagi murni kayak orang Chinese. Ada orang Chinese Toto yang masih bisa bahasa Mandarin, baca huruf Mandarin, huruf kanji, Hanje. Zaman kira-kira mungkin 30-40 tahun lalu, kalau ketemu orang Chinese yang sudah mix, sudah campur, sudah keturunan Babase, itu tidak memandang cara yang sama. Kadang-kadang ngomong Mandarin terus, meskipun tahu yang satu ini nggak ngerti bahasa Mandarin, sama-sama makan babi. Orang Yahudi juga sama, mereka punya perbedaan. Bahkan kalau saudara punya kesempatan pergi ke Israel, saudara mungkin lidah Indonesia kan ingin makannya yang cocok dengan lidah kita. Salah satu pengen makan nasi, nasi ada di sana. Tapi apa? Kenapa? Karena orang sana kalau masak nasi, mereka masuk rasanya ke rice cooker, langsung dikasih air dimasak. Kalau kita kan dicuci dulu, berapa kali cuci? Berapa kali cuci beras kasih air sebelum ditanam? Biasanya cuci dulu gak beras? Gak dicuci? Cuci berapa kali? 3 sampai 4 kali. Jangan pergi kok 7 kali, vitaminnya habis sebenarnya. Mereka gak dicuci, maka agak kapok. Setelah itu, ibu saya ngomong sama chefnya, itu masak nasi salah. Cuci dulu coba, dicuci. Karena dalam semua 3 kali sarapan, 3 hari di tempat yang sama. Ternyata setelah dicuci mereka baru bilang, boleh ke depan saya mau cuci. Tapi ternyata orang Indonesia selain nasi, seringkali pengen sambal. Coba keliling Jogja, saya lihat ada tempat-tempat yang dulu kurang laku, tidak laris bahkan bangkrut. Begitu berganti dengan yang selera sambal, aneka hot, apa pokoknya chili, red chili, apa pokoknya begitu. Itu pakai banyak sekali. Sambal. Selain sambal, apalagi orang Indonesia suka? Kecap. Saya pergi ke teman-teman,
makan di bakmi di Jombor, minta dicapek lagi. Begitu ditaruh botol kecapnya, saya turun bersenti. Bisa rugi nih tukang mie gitu kan. Karena suka seleranya, pengen manis. Ajak gudeg pun nggak mau yang basah, banyak kalau gudeg kan ada yang basah, ada yang kering. Pengen yang kering, karena yang kering lebih manis. Nah, orang-orang Indonesia pergi bawa sambal, bawa kecap, taruh di meja, itu orang Yahudi bisa makan. Kosher. Di atas meja mereka tidak boleh ada yang tidak halal. Secara aturan mereka kan ada orang halal. Orang Yahudi tidak makan babi, orang Yahudi itu disunat. Tahu nggak sebenarnya pegang Taurat? Makin tahu kenapa orang-orang mayoritas di sini juga di bawah Taurat tidak makan babi. Di bawah Taurat disunat. Dan yang terjadi, dia sadar dia bukan bangsa Yahudi. Seperti perempuan Samaria, seperti perempuan Kanaan yang percaya, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, sebab itu aku juga mengaku diriku tidak layak untuk datang ke sana. Tapi demi hamba, karena dia mengasihi hambanya, karena dia bertanggung jawab atas hambanya, maka dengan kerendahan hati dia minta tolong kepada Yesus. Yang keempat, iman betul. Ini tidak mungkin diragukan karena Yesus sendiri yang puji kepada dia. Apa kata Tuhan Yesus? Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Kalau kita mau bertumbuh, 4 hal yang harus kita ingat. Pertama apa? Kasih. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, rendahan hati. Yang keempat, iman. Ini berputar, tidak bisa dilepas satu dari yang lain. Karena di Yesaya 47 dikatakan ada sungai yang mengalir dari bait suci. Ketika diukur, berapa diukurnya, karena makin lama makin tambah. Seperti kalau saudara main ke Parangtritis, saudara bisa berdiri. Ternyata di Yesaya 47 dikatakan awalnya air semata kaki. Iman timbul. Awalnya dari apa? Iman. Tambahkanlah pada imanmu kebajikan, kepada kebajikan terus. Tapi dasarnya apa? Iman adalah dasar. Tanpa iman tidak mungkin seorang beriman kepada Allah. Di penglihatan itu air semata kaki iman. Kemudian naik sampai ke berapa tingkatnya? Selutut. Di sekitar 47. Lutut ini kerendahan hati. Katakan kerendahan hati. Kalau orang ditawan suruh berlutut. Karena waktu berlutut nggak ada kuasa siap-siap. Kalau berlutut tahu, ayo pasang, udah siap melawan. Tapi lutut ini kerendahan hati. Kemudian yang berikut apa? Tanggung jawab. Ikat pinggang. Berikat pinggang. Kan Yesus ketika mau cuci kaki murid-muridnya, diambilnya lah, kemudian dia apa? Mengikat pinggang. Petrus tadinya tidak bertanggung jawab, maka tinggalin gurunya, nyangka 3 kali dia kabur. Kali ini dikatakan, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Kemudian Tuhan katakan, waktu kamu muda, kamu kemana pergi semua kau. Tapi sekarang ikat pinggang. Paulus sama dibuat oleh Agabus, orang yang memiliki ikat pinggang ini. Ikat pinggang ini apa? Tanggung jawab. Kemudian satu lagi apa? Air itu sampai akhirnya membenamkan seluruhnya. Kasih Tuhan tidak terbatas. Amin. Kasih manusia, hanya orang yang baik sama kita sayang, kita kasih. Orang memperhatikan kita puji, orang itu baik. Tapi begitu orang itu tidak nyaman buat kita, mungkin gak nyapa kita, mungkin agak ketus sama saudara, mungkin memfitnah kita, apa kita bisa tetap mengasihi? Yesus dipaku aja tangannya, ditombak lambungnya, dia katakan, Bapak ampuni mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena Tuhan Yesus apa? Mengasihi. Kalau kita ngalamin sesuatu yang tidak nyaman, kalau sekarang katakan apa? Bapak ampuni orang itu karena dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Loh, jelas dia tahu. Iblis memberitahu. Ada domba setiap ini. Wujud dari iman yang besar, adalah percaya bahwa Tuhan bisa diandalkan. Masalah datang baik kepada orang beriman maupun kepada orang tidak beriman, betul tidak? Semua orang punya masalah. Oh, kalau gitu tuh apa punya iman? Bedanya ini, orang yang punya iman Tuhan menolong. Orang yang tidak punya iman Tuhan sudah tolong, kan dia bilang gara-gara saya. Dia nggak sadar Tuhan masih kasih kesempatan. Tuhan, kita sedikit aja udah stroke, udah nggak bisa apa-apa. Wujud dari iman yang besar, yang pertama,
Tuhan tidak dapat dibatasi oleh besarnya masalah. Makanya ini satu seri berangkaian orang lumpuh tidak mungkin masuk ke tempat di mana Yesus sedang melayani. Tidak terbatas oleh desakan orang, tidak terbatas oleh atap di Israel. Atap itu bukannya kayak genteng kodok, bukan kayak genteng glasier, tapi di sana tidak. Rumah-rumah itu di atasnya daun mereka bisa jalan di atas itu dibongkar. Bukan cuma restoran tipis, itu dari batu berlapis-lapis, bongkar, angkat, turunkan. Tuhan tidak dibalas besarnya masalah. Perempuan Kanaan, dia bukan bangsa Yahudi. Kalau kita jadi dia, apa hanya disuruh pada orang Israel? Kita bukan orang Israel, kita nggak bisa masuk. Dan ini yang terjadi apa? Hambanya sakit keras. Sakit keras itu sudah susah ditolak. Dia bukan karena pikir kalau Yesus tidak suruh ngomong saja, kata-kata saja, nanti perjalanan dulu. Kalau perjalanan nanti keburu mati. Kayak saja perjalanan nanti mati. Tapi Tuhan Yesus tetap bangkit. Tuhan tidak dapat dibatasi oleh besarnya apa? Masalah. Katakan sahabat-sahabat, masalah. Engkau besar. Tapi Tuhan. Katakan engkau kecil. Bukan Tuhan lebih besar. Masalahnya itu sebetulnya di hadapan Tuhan kecil. Di hadapan saudara besar sekali. Karena apa? Itu perlunya iman. Yang kedua, Tuhan tidak dapat dibatasi oleh situasi. Tidak dapat dibatasi oleh situasi, maksudnya apa? Sekalipun jarak memisahkan. Maka saudara kalau ada orang perlu pertolongan secara telepon berdoakan, meskipun ada jarak. Tuhan kita tidak dibatasi oleh situasi. Tuhan kita tidak dibatasi oleh keadaan. Tuhan kita tidak dibatasi oleh ras, suku bangsa, dan lain sebagainya. Tuhan tidak terbatas. Yang ketiga dari illimitable bukan hanya jarak, tetapi juga tidak dibatasi oleh metode. Yairus berkata, Tuhan, anakku sakit, datanglah ke rumahku, tumpangi tangan. Metodenya menurut Yairus, Tuhan Yesus lakukan, ikuti jalan. Tapi tengah-tengah jalan, dan perempuan darah berkata apa? Aku yang menjamah jubahnya Yesus. Dia lakukan. Metode macam-macam. Saya sampai sekarang masih, makanya setiap orang kan punya takaran iman, punya satu point of touch. Saya sakit jantung, saya mungkin sudah cerita, banyak orang sudah tahu bahwa saya dulu nggak bisa sembuh. Sudah di harapan kita, Profesor Harmani Halim, dulu di Dokter Asikin Hanafiah, Jalan Kimia, itu zamannya ayah saya juga berobat di sana karena fasilitas dari kantor harganya mahal untuk kalau berobat. Itu pun saya nggak bisa sembuh. Dokternya bilang kepada ibu saya, ini hanya tunggu waktu. Di endoskopi di kateter masukkan kamera yang sangat kecil, bukan buat selfie, ini masuk sampai ke jantung. Hasilnya tetap dikatakan ini gak ada pertolongan. Yang terjadi, adik saya waktu itu di Amerika, teman saya dapat beasiswa di Amerika juga. Dua-duanya bilang, coba kasih tahu datanya, kirim kepada kita. Mahal ongkos kirim karena nggak ada lagi pakai DHL, pakai apa seperti itu. Ternyata sampai di sana, GOK mereka bilang, God only knows. Cuma Tuhan yang bisa sembuhkan. Saya nggak bisa disembuhkan, tapi satu ketika saya dengar pertama kali oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Sebelumnya MC tersebut saya pikir MC karena saya biasa datang ibadah yang romo pakai paskola, pakai jubah, ini pakai jas gitu. Ternyata pendeta. Dia bilang yang punya masalah tunduk kepala, dosa kanan kiri, angkat tangan di hadapan Tuhan. Apapun masalah saudara, ada yang mengalami sakit penyakit, angkat tangan kiri di hadapan Tuhan, angkat tangan kanan di hadapan Tuhan, tumpangi tangan kiri di tempat yang sakit, tumpangi tangan. Dia kamu lihat, bila kamu sembuh, kamu sembuh. Nah, saya pernah kabur lagi sakit 2008. Kali ini syukurnya, ketika dibawa oleh yayasan bekas saya di Singapura, sudah ketahuan jenis penyakit seperti ini. Penyakit yang saya alami itu kelistrikan dan tidak membawa kematian. Wah, saya bilang syukur saya baru tahu sekarang. Kalau saya tahu dari dulu, saya nggak akan cari Tuhan. Dan itu cyclical. 15 sampai 25 tahun sampai 30 tahun gitu saya lakukan akan muncul kembali usia 45 dan ke atas, dan itu saya alami yang kedua. Kalau gitu bagaimana penyelesaiannya? Dikasih tahu caranya, falsafah. Nah, thyroid sinus massage sama falsafah manuver. Dan setelah saya tiap kali sembuh,
Ada orang sakit yang sama, saya ceritakan dulu saya nggak bisa sembuh, saya tanya dulu mau terima Yesus tidak, dia sudah terima Yesus, saya kasih tahu dulu caranya. Ya sembuhnya juga penting, tapi kalau nanti suatu saat dia meninggal dulu percaya Yesus, kita tidak tahu ya perginya ke tempat yang berbeda. Jadi anugerah. Tapi ternyata saudara masih tahu yang sama-sama saya sudah lama, saya selalu bawa satu tangan, bawa satu tangan. Sekarang masih punya kebiasaan bawa satu tangan, tapi saya nggak pakai lagi. Kadang-kadang saya coba waktu ibadah kemarin, jadi kosong, nggak enak, pulih. Kenapa? Dari usia belum masuk TK, saya sudah angka 11 di sini. Sini, naik cepat, turunnya lambat, naik cepat, turun lambat, naik cepat. Yang terjadi berobat. Ayah saya bawa ke dokter, dokter bilang ini dari amandel. Gimana diagnosanya dari amandel? Dioperasi amandel. Mana sakitnya kayak bikin semut. Nanti enak udah makan es krim, kasih es krim. Memang dikasih es krim sudah itu, tapi ibu saya terus dibawa, ditaruh di ranjang kepala turun, dikasih segala macam, disuntik 2 hari sekali, bocor patah, nggak sembuh juga, harus dioperasi, malah kencing jadi darah, kena ginjal jadi masalah, ginjal bermasalah, mungkin kelistrikan jantung terganggu. Coba dari sinusitis, puluhan tahun saya sinusitis, awal tahun kemarin, saya setiap kali saya doa begini, biar tanya, tapi kenapa pegang-pegang ibu, lagi doa supaya ibu stop, doa lagi, tiap kali begitu, temukan kembali gitu, Tuhan kasih jalan. Istri saya reaknya banyak sekali, pergi ke satu dokter, karena temannya bilang jangan-jangan kamu kanker, jangan kamu apa. Bisa mulai mikir, dokter ini tahu ya, ada yang tahu dokter ini dulu kanker, masuk hari berobat ke satu dokter di Jogja. Kita ke sana, ternyata oh itu dari asam lambung naik ke sini. Dokternya berpengalaman kasih obat asam lambung ternyata. Saya sekalian bilang, dokter saya sinusitis. Coba lihat, wih besar banget ini katanya. Sinusitis alergi gitu. Kasih alergi, setelah dites alergi, ketahuan penyebabnya. Yang saya sudah dicolok-colok pakai kapas dibakar, sudah diteteksi segala macam sampai pahit mulut, keluar air mata di sini, kerasa di sini sampai bau obatnya dari sini. Mungkin ada saluran dari rumah saya baru ngerti. Terus telinga saya dengar, kalau lagi inggrisnya kamu, saya naik pesawat sakit sekali telinga kan tekanan ke sana. Saya nggak ngerti bisa kasih OTV nggak? Oh bisa ya, bisa. Kata saya kalau makan harus ke sini, tapi kalau telinganya nggak enak, tidurnya sini sampai OTV-nya masuk telinga. Oh gitu ya. Terus kalau sudah terlalu banyak di sini padat, ini notis ini sampai bau. Saya udah mandi juga ketemu teman-teman yang wangi, tapi terus saya cium bau karena dia masuk tahu nggak ada sebut sinus di sini ada nggak salah sinus. Tapi ternyata setelah saya tumpang tangan Tuhan bukan jalan. Tuhan bisa bikin segala cara. Tuhan bawa saya ke sana kasih tahu tes alergi ayam kampung, ayam negeri, ayam kampus. Metode bisa macam-macam cara. Yang satu hanya tumpang tangan langsung oleh bibir-bibirnya jantung saya sembuh. Yang satu tumpang tangan Tuhan buka jalan dengan cara. Setelah itu saya mulai cerita, ada satu hamba Tuhan yang dulu sama-sama di Bogor ke dokter yang sama. Sini saya bilang ke lagi, saya mau sudah lagi, saya tahu kalau benar saya sama kamu, saya stop dulu nggak makan ayam. Dia nggak makan ayam, berhenti pileknya. Ada yang nggak berhenti nggak makan ayam, terus mulai kesalahan, kok ketahuan alergi yang lain, alerginya rakit apa kan? Sapi, domba, kalau babi, maksudnya pink. Terus alergi nggak ada yang babi, karena harus ditetesin cairan ekstrak babi, nanti yang ditetesin kosher. Bapak Ibu, wujud iman yang besar, sekali lagi Tuhan tidak dapat dibatasi oleh besarnya masalah. Apapun masalah kita, Tuhan tidak dapat dibatasi oleh situasi, apapun kondisinya, Tuhan tidak dibatasi oleh itu. Terakhir, faktor yang mempengaruhi iman. Pengenalan akan Yesus. Saya ditanya, ayat favorit saya apa? Yohanes 17 ayat 3. Yaitu ketika Yesus berdoa kepada Bapa di surga, dia berkata, inilah hidup yang kekal. Hidup kekal apa definisinya Bapak Ibu? Hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya di neraka apa selama-lamanya, tapi di sisa siang malam. Definisi hidup kekal, kata Tuhan Yesus, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Tuhan kau utus. Maka ayat favorit saya, Yohanes 17 ayat 3, pengenalan hidup adalah mengenal Allah adalah hidup yang kekal.
Hosea 4 ayat 6 berkata apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Pengenalan Allah itu. Maka kalau dibilang tadi pertanyaan awal saya pertama, kita dipanggil jadi murid untuk apa? Bukan untuk bagaimana belajar cara bisnis itu penting. Orang ateis pun belajar, tapi anak Tuhan pun nggak boleh lalai soal bisnis, kayak kerja. Untuk apa? Sopan santun itu budi pekerti harusnya sudah diajar dari sekolah sejak masa kecil. Apalagi banyak hal yang kita ngerti yang tanpa Tuhan pun sebetulnya orang belajar. Maka harus ada sesuatu yang lebih daripada yang semua dunia pelajari. Dan kita juga area itu jangan kalah sama dunia, tapi satu mengenal Allah. Karena dikatakan Hosea 6 ayat 6, kasih setia Tuhan lebih suka daripada korban sembelihan. Tuhan lebih menyukai pengenalan Allah daripada korban bakaran. Kita mau berkorban apapun, entah waktu kita kelihatannya semua kita sudah lakukan, tapi kita cuma sibuk saja seperti Marta, tidak seperti Maria. Tuhan katakan Maria memilih yang terbaik. Marta, kamu khawatir akan semua hal. Pengenalan Allah yang dahsyat. Alkitab satu-satunya kata tolong, Yeremia 4:22. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak tolong. Kita kalau mau tolong, sopan ngomong tolong, kita harus tolong. Tapi tolong itu bukannya karena nggak bisa bahasa Inggris. Nggak semua orang perlu bahasa Inggris, betul? Petani perlu bahasa Inggris. Di mana petani perlu bahasa Inggris? Di Inggris. Anak kecil aja bisa bahasa Inggris. Di sana. Komputer, apa semua harus pakai komputer? Ada hal tertentu yang nggak perlu komputer. Nyanyi, I believe I can fly. Dia nggak pakai komputer kan? Betul. Yang terjadi, tolong itu bukan karena hal-hal lain. Kita bilang tolong karena tidak mengenal aku. Kita orang lain bilang kita tolong, masa bodoh, masuk kiri, keluar kiri, jangan masuk kiri, keluar kanan, sebut waktu kita tolong. Tapi kalau Tuhan yang bilang kita tolong, meskipun kita dipuji, kita gelar, kita panjang, harta kita melimpah, semua orang senang-senang. Tapi Tuhan bilang tolong karena apa? Tidak mengenal aku itu tidak mengenal engkau. Kamu panggil aku Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Nyala dari apa? Ini, kapan orang banyak khawatir? Karena nggak mengenal Tuhan. Kenapa kita banyak masalah rasanya nggak beres-beres? Karena kita pakai cara-cara yang bukan cara Tuhan. Karena kita nggak kenal cara Dia. Semakin kita kenal Tuhan, iman kita bertumbuh. Amin. Kenapa kita khawatir? Karena kita tahu cuma Tuhan yang menyembuhkan penyakit. Kalau penyakit kita tahu, kalau kerjaan belum tentu. Pengenalan kita kurang. Tapi kalau kita tahu bahwa pekerjaan itu Dia tunjukkan jalannya, kita beriman lagi. Oh, kalau pekerjaan Dia, tapi kalau untuk usaha jodoh belum tentu. Kita sudah katakan, oh dari kejadian tidak baik bagi seorang diri saja. Aku, Tuhan berinisiatif, berikan, pakai cara sendiri. Makanya kalau kita mau mengalami iman yang bertumbuh, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Tak kenal maka binasa. Umatku binasa karena tidak kenal aku. Pengenalan akan Yesus Kristus. Dia kenal siapa Yesus Kristus. Maka dia berseru kepada Tuhan, hambaku sakit parah. Yang kedua, penghargaan terhadap legitimasi otoritas. Siapa yang kita kenal Yesus ini anak tukang kayu? Ataukah Yesus yang selalu ada bonekanya di bawah pohon Natal? Ataukah Yesus yang mana yang cuma dikatakan Jesus? Orang kalau di barat sana kalau for Christ's sake, udah itu cuma ungkapan aja. Jesus, kalau Jesus itu maksudnya bukan Jakarta Internasional, Jesus itu kebanyakan dan diumpat tentang umpatannya apa? Yesus. Perwira ini mengenal legitimasi otoritas. Dia bilang, aku ada bawahan. Kalau aku ngomong sama bawahan itu tuh. Karena aku pun seorang bawahan. Dia ini centurion, punya yang disebutnya primi. Di atas dia pangkat yang lebih tinggi. Maka dia taat sama yang lebih tinggi. Kalau dia nggak punya orang di atasnya, meskipun dia Pak Hidro Lekol, pasti ada atasannya. Kalau Pak Hidro Lekol punya anak buah, entah itu yang dikomandoi kapten, sersan, mayor, segala macam, tapi Pak Hidro nggak ada atasannya. Ini Lekol sendiri jadi-jadian. Tapi karena di atasnya tentu ada komandan, ada jenderal, dia mengenal ini. Bapak Ibu, kalau ada polisi pakai terikat di perempatan,
saudara suruh stop nggak meskipun lampunya hijau? Stop, karena dia punya legitimasi sebagai polisi. Stop kita. Tapi kalau saudara pakai perintah, saudara pergi saat perempatan. Polisi pakai motor aja terus nyusul mobil saya harus begini, kita berhenti. Kalau orang lain nyusul kita terus kita susul berhenti, hati-hati mungkin kita mau disamber uang kita mau dirampok. Saudara pakai perintah berhenti mobil orang. Dua kemungkinan, satu saudara ditabrak, kedua dia berhenti, angkat saudara bawa ke rumah sakit jiwa. Yang ketiga, terakhir, pengakuan terhadap otoritas Yesus. Dia bisa mengakui siapa Yesus, maka dia berkata saja, Tuhan, perintahkan saja. Nah, apakah firman Tuhan menjadi perintah bagi hidup saudara dan saya? Ataukah itu hanya sebagai pilihan, sebagai siapa tahu ini bisa dilakukan? Sekali lagi, faktor-faktor yang mempengaruhi iman apa? Pengenalan akan Yesus, penghargaan terhadap legitimasi otoritas, dan terakhir adalah pengakuan siapa Yesus sesungguhnya dalam kehidupan kita. Apakah dia hanya penolong waktu susah, ataukah dia juga yang memerintah di dalam setiap keputusan setiap saudara dan saya? Mari kita datang kepada dia untuk kita diberkati menjadi saluran. Minggu depan ketua sinode kita akan melayani firman Tuhan di tempat ini. Minggu berikutnya hamba Tuhan dari Singapura akan melayani kita. Minggu berikutnya lagi hamba Tuhan yang mengenal banyak tentang jemaat kita, yang sudah dari awal akan melayani kita. Jadi kita 3 minggu berturut-turut akan diberkati ke depan dengan berbagai bagian firman Tuhan yang memberkati hamba Tuhan ini menjadi berkati. Bapak, kami bersyukur pagi ini bahwa Tuhan yang mengajar kepada kami boleh belajar dari seorang yang bukan bangsa Yahudi, seorang perwira yang sebetulnya punya banyak kuasa, tetapi karena kasihnya kepada hamba-Nya dengan hidupnya bertanggung jawab, datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan imannya Tuhan puji. Iman seperti ini tidak berdampak pada bangsa Israel. Bapak mengarahkan kepada setiap kami untuk pertumbuhan kedewasaan rohani kami. Kami harus hidup di dalam kasih. Ajar kami hari ini, sejak kami mendengar firman Tuhan ini, untuk kami lebih lagi tunasi, tidak pandang siapapun juga. Bahkan firman Tuhan yang katakan kasihlah musuh. Bapak, kami juga mau belajar melalui firman untuk kami hidup bertanggung jawab. Saat kami mengenal Tuhan, saat kami berkata kami takut akan Tuhan, kami mau hidup tidak melalaikan berbagai area yang ada yang menjadi tanggung jawab kami di hadapan Tuhan. Membangun saat ini yang baik, melakukan tugas-tugas kami baik pelajar, mungkin yang berkuliah, yang bekerja, usaha, dinas, apapun juga. Ajar kami juga selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan, bahwa semua ini karena anugerah semata-mata, bukan karena kepandaian kami, bukan karena kebesaran kami. Sehingga iman kami terus bertumbuh. Masalah boleh datang, masalah selalu ada, tetapi iman kami iman yang berharap penuh kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama kami bersyukur.